Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita mulai perkuliahan secara online dengan menggunakan sistem e-learning ya. Mata kuliah elemen mesin 2 Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta pada pertemuan 5 dan 6. Saya buat ringkas untuk versi lengkapnya bisa dibuka di buku pedoman atau buku pegangan ya. Saya buat versi ringkasnya untuk penjelasannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah atau bab tentang rantai atau sprocket ya. Rantai atau sprocket. Sesuai dengan satuan acara pembelajaran, kita menginjak pada pertemuan 5 dan 6, yaitu transmisi rantai dan sprocket serta definisi rantai dan sprocket. Oke. Secara definisi, rantai berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros satu ke poros lain, seperti halnya V-belt. Tetapi ya, pada rantai, jarak antar porosnya lebih pendek dan digunakan hingga kecepatan tinggi 25 meter per sekon dan daya 110 kW, cukup tinggi. Nah, beberapa keuntungan dan kelebihan rantai. Rantai tidak ada slip ya. Kemudian rantai memiliki dimensi yang cukup kecil, dapat digunakan pada jarak yang pendek dan lain-lain ya. Boleh dibaca sendiri secara pengertian. Dan kerugiannya biaya produksi lebih mahal. Pemasangannya harus akurat ya, termasuk perhitungan kelonggarannya, kemudian kekencangannya harus pas, dan memiliki fluktuasi kecepatan. Artinya adalah perbedaan kecepatan ya, diakibatkan ketika rantai longgar atau pas kekencangan seperti itu. Nah, berikutnya adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam pembahasan rantai. Yang pertama, itu adalah jarak kisar atau pitch ya, dilambangkan dengan huruf P. Jarak kisar atau pitch. Seperti pada gambar, P atau jarak kisar itu adalah jarak dari titik pusat mata rantai 1 ke titik pusat mata rantai sebelahnya. Dalam hal ini bisa B ke A, atau B ke C, atau C ke D, ya, dan seterusnya. Jika Anda bayangkan bentuk dari mata rantai terdiri dari dua buah bulatan yang dihubungkan menjadi satu. Nah, setiap titik pusat dari bulatan ke titik pusat bulatan berikutnya itu dinamakan dengan jarak kisar atau pitch ya, atau P. Oke. Berikutnya adalah diameter lingkar kisar, yaitu adalah diameter lingkaran di mana pusat engsel dari rantai diletakkan. Ketika rantai dibelitkan melingkar ke sebuah sprocket, seperti pada gambar berikutnya. Titik A, B, C, dan D adalah titik pusat engsel dari mata rantai. Sedangkan jarak antara titik pusat ya jarak antara titik pusat sprocket ke titik pusat dari mata rantai itu dinamakan jari-jari kisar ya, radius kisar. Sehingga diameter kisar itu adalah jarak dari titik pusat
ya, titik pusat, katakanlah titik pusat mata rantai A ke titik pusat mata rantai yang ada di seberangnya. Seperti pada gambar ya, dilambangkan dengan lambang D. Jika titik A, B, C, D, dan seterusnya dibuat gambar lingkaran sebagai garis bantu, maka diameter lingkaran itulah yang disebut dengan diameter lingkar kisar. Oke, paham ya? Nah, ada juga yang dinamakan dengan diameter luar sproket atau D0. Ya. Kalau diameter lingkar kisar dilambangkan dengan huruf D saja, kalau D0 atau diameter luas sproket dilambangkan dengan D0, itu adalah jarak diameter kisar ya, atau D, jarak diameter kisar atau D ditambah dengan 0,8 bagian dari diameter roll. Oke. Diameter roll itu yang mana? Diameter roll atau D satu kecil adalah diameter dari mata rantai. Nah, ini diameter dari ini dinamakan D1. Diameter ini dinamakan D1. Nah, D0 adalah jarak antara titik luar dari diameter mata rantai ya ke titik luar berikutnya, berarti sini ya, atau dari A ini ya ke sini. Ini namanya diameter luar. Panjangnya atau jaraknya adalah diameter kisar ya, tadi kan di sini ya. Ditambah dengan panjang atau jarak dari titik pusat mata rantai ke bagian luar ya, dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena diameter ini mencakup ya bagian luar ini dan bagian luar yang ini ya. Jadi jika katakanlah panjang ini adalah 0,4 kali D1, sehingga diameter luas sproket adalah 0,4 kali 2, 0,8 kali D1. Jadi ini adalah 0,4 D1, 0,4 D1, 0,4 D1. Jika diameter berarti 0,4 kali 2. Ketemunya diameter luar sama dengan diameter kisar ditambah 0,8 kali diameter mata rantai atau roll rantai. Seperti itu. Oke. Nah, rumus untuk mencari panjang kisar, kemudian diameter lingkar kisar, panjang kisar atau AB ya, sama dengan 2 kali A kali O sin theta dibagi 2. Atau sama dengan D kali sin theta dibagi 2. Oke, maaf saya ulangi. Panjang kisar sama dengan 2AO ya. AO ini adalah nama garis. Atau bisa diganti AO ini adalah diameter jari-jari dari diameter kisar. 2AO bisa diganti dengan diameter kisar. AO adalah radius kisar ya. Kalau diameter kisar berarti 2 kali AO. Sama ya, 2AO sama dengan sama dengan D sin theta per 2. Oke. Dan seterusnya. Berikutnya, kita akan mempelajari masalah rasio kecepatan dari rantai. Seperti halnya ketika kita belajar tentang V-bel, bel, dan sabuk dan puli, ada rasio kecepatan. Di rantai pun juga ada rasio kecepatan. Di mana kecepatan rasio atau velocity ratio dilambangkan dengan VR, velocity ratio atau rasio kecepatan sama dengan N1 per N2 sama dengan T2 per T1. Di mana N1 adalah putaran dari sproket terkecil ya. Satuannya RPM, rotation per menit. N2 putaran dari sproket terbesar. T1 adalah jumlah gigi pada sproket terkecil dan T2 adalah jumlah gigi pada sproket terbesar. Nah,
Sehingga setelah kita mengetahui nilai rasio kecepatan, ya, maka kita akan bisa menghitung nilai T2 atau nilai N2 atau nilai N1 dan T1. Dan juga digunakan untuk mencari rasio kecepatan. Nah, berikutnya adalah kecepatan rata-rata rantai. Tentunya kecepatan rata-rata ini adalah kecepatan linier atau satuannya meter per detik ya. Ada kecepatan putar N, satuannya RPM, ada kecepatan linier, satuannya meter per detik. Rumusnya adalah Pi kali D kali N per 60 atau ya T jumlah gigi kali P jarak kisar kali N ya RPM per 60. Sebagai pengertian ya, untuk mencari kecepatan rata-rata ini kecepatan linier ini ya, kecepatan linier pada sproket pertama atau yang terbesar dan kecepatan linier pada sproket terkecil itu sama nilainya. Berbeda dengan kecepatan putar. Kalau kecepatan putar dia berbeda ya, karena diameternya berbeda ya. Misalkan yang besar dia 2 kali putaran per menit, yang kecil bisa 4 kali putaran per menit. Tetapi kalau kecepatan linier itu antara sproket besar dan kecil sama. Seperti Anda bayangkan ya, ketika Anda punya sepeda motor lah katakanlah. Walaupun modifikasinya agak kurang tepat, seandainya ban depan Anda kasih diameter lebih kecil dan ban belakang Anda kasih diameter lebih besar, ketika kendaraan tersebut Anda gunakan untuk berjalan, maka RPM-nya tentu akan berbeda. Tetapi kecepatannya pasti sama. Toh kendaraan tersebut bergerak dalam satu kecepatan. Kalau kecepatan yang depan 60 meter per sekon ya, yang belakang pasti juga sama 60 meter per sekon. Kalau berbeda berarti roda tersebut lepas, gitu ya cara pemahamannya. Oke. Nah, berarti dalam mencari kecepatan rata-rata atau kecepatan linier, pada D ini jika Anda gunakan diameter sproket besar, maka N juga harus ya jumlah RPM sproket besar. Jika D ini sproket kecil, maka N juga harus kecil. Sama, T juga. Jumlah gigi sproket besar, maka P juga untuk sproket besar dan N RPM-nya juga sproket besar. Jadi ya, untuk rumus kecepatan ini Anda bisa gunakan sproket besar atau kecil. Silakan. Oke, next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang panjang rantai dan jarak pusat. Panjang rantai dirumuskan dengan rumus K ya kali P, di mana K adalah jumlah mata rantai dan P adalah jarak kisar atau jarak antara titik pusat mata rantai 1 dengan titik pusat mata rantai 2. Dirumuskan K sama dengan T1 plus T2 dibagi 2 plus 2X ya. X itu adalah jarak pusat dibagi dengan P ditambah T2 minus T1 dibagi 2pi, hasilnya berapa baru dikuadratkan dikalikan P per X. Ini adalah rumus untuk mencari jumlah mata rantai. Nah, ketentuannya jika nanti Anda menemukan hasil di belakang koma ada angka atau nilai pecahan, maka harus Anda bulatkan ke atas. Berapapun nilainya, tetap harus Anda bulatkan ke atas. Karena rantai tidak bisa melar seperti bel ya. Ketika panjangnya kurang, berarti dia pasti nggak bisa dipasang. Sehingga harus dibulatkan ke atas. Oke. Nah, dari rumus untuk menghitung jumlah mata rantai tadi ya, kita kemudian bisa mencari atau kita bisa membuat rumus untuk mencari jarak pusat antar sproket ya. Di mana X sama dengan
P/4. Ingat, nilai P ini pasti sama ya, antara sproket 1 dan sproket 2 sama. Karena kita menggunakan satu jenis rantai, sehingga nilai P ini pasti sama. Dikali P/4 dikalikan K minus T1 plus T2. Nah, T1 dan T2 pasti berbeda, karena diameter sproket juga berbeda, sehingga jumlah giginya juga beda. Bagi 2 plus akar kuadrat dari K minus T1 plus T2 per 2 dikuadratkan minus 8 kali T2 min T1 per 2pi dikuadratkan. Maka nanti akan ketemu nilai X atau panjang titik pusat sproket. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis rantai. Sebagai pengayaan saja, boleh Anda baca-baca ya. Saya rasa tidak perlu untuk saya sampaikan detail. Nah, ini ya, ini D1, diameter engsel atau diameter dari mata rantai tadi yang kita bahas. P atau pitch atau jarak kisar ya, jarak antara titik pusat, diameter engsel 1 dan 2 dan seterusnya ya. Nah, ini jika dilakukan pemasangan duplex chain atau rantai double, dan ini triplex chain, rantai triple. Oke, kita bahas yang simpel dulu saja. Nah, ini juga sama ya, seperti tadi. Ini juga bisa dibaca sendiri. Oke. Saya rasa seperti itu pembahasannya ya. Berikutnya, nanti akan ada soal ya, untuk tugas. Oke, di sini ya. Oke. Sebuah motor listrik digunakan untuk menggerakkan generator, di mana keduanya dihubungkan oleh rantai dan sproket. Ya, diameter lingkar kisar sproket sekian, jarak titik pusat sproket generator sekian, berarti nilai X-nya ya. Kemudian gigi sproket T2 sekian dan gigi sproket T1 sekian. Oke. Jumlah poros motor putaran motor sekian. Hitunglah jarak kisar atau pitch ya. Rumusnya sudah ada. Kemudian diameter luas sproket besar tadi sudah disampaikan juga. Jumlah mata rantai yang digunakan, dan yang terakhir adalah putaran RPM poros generator N2 ya. Semua sudah disampaikan di rumus. Silakan Anda kerjakan sebagai, maaf ini saya revisi, ini tugas ketiga ya. Tugas ketiga pertemuan 56 ya. Silakan kerjakan tugas ini. Deadline-nya nanti saya buat hari Sabtu ya. Oke. Dan jika ada pertanyaan, silakan diajukan melalui grup diskusi e-learning. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.